Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita sampai di edisi 279. Pokok bahasan edisi 279 itu sama dengan pokok bahasan edisi 278, yaitu kalimat akan. 279 kalimat akan bagian 2. Kalimat akan bagian 2. Kalimat akan bagian 2 adalah kalimat akan yang subjeknya kata ganti. Sedangkan kalimat akan bagian 1 atau edisi 278 adalah kalimat akan yang subjeknya bukan kata ganti. Kalimat akan ini menunjukkan suatu perbuatan atau peristiwa yang akan terjadi pada waktu yang akan datang. Misalnya, saya akan pergi ke Bandung besok. Contoh lain, saya akan menelpon ibu saya malam ini. Contoh lain, ayah saya akan datang ke sini 2 hari lagi. Jadi kalimat-kalimat semacam itu dinamakan kalimat akan, atau kalimat yang menunjukkan suatu peristiwa yang akan terjadi pada waktu yang akan datang. Jadi perbuatan itu bukan terjadi tiap hari, bukan sedang terjadi, tetapi akan terjadi pada waktu yang akan datang. Kalimat-kalimat semacam itu di dalam bahasa Inggris disebut simple future tense. Future itu akan datang. Dalam bahasa Arab, kalimat akan dapat dituangkan dalam jumlah fi'liyah, dapat juga dituangkan dalam jumlah ismiyah. Ya. Seperti halnya kalimat kebiasaan, kalimat sedang sekarang, itu dapat dituangkan dalam fi'liyah maupun dalam ismiyah. Kalau dituangkan dalam jumlah fi'liyah, awalnya itu kata kerja. Nah, ini mudhari, ini kata kerja ini. Ya, kata kerja ini hanya tambahan saja. Sa atau sofa ini hanya tambahan saja. Jadi awalnya itu ini. Kalau dituangkan dalam bentuk ismiyah, awalnya itu bukan kata kerja. Ya, awalnya bukan kata kerja. Seperti ini, Yusuf seorang guru, dia akan bepergian. Jadi dua kalimat ini merupakan kalimat ismiyah. Kalau fi'liyah seperti ini, sayusafiru, dia akan bepergian, ya. Dia akan bepergian. Begitu. Mari kita mulai dari kalimat akan dalam jumlah fi'liyah. Rumusnya ini, sa atau saufa diikuti oleh fi'il mudhari. Jadi fi'il mudhari, fi'il yang digunakan itu mudhari ini. Sebagaimana halnya fi'il yang digunakan dalam kalimat kebiasaan dan dalam kalimat sedang sekarang itu mudhari. Kemudian baru diikuti oleh fa'il. Fa'ilnya itu kata ganti. Jadi fa'il kata ganti. Kata ganti ini tersembunyi di sini, tersembunyi di fi'il mudhari maupun bersambung dengan fi'il mudhari. Jadi kata ganti sebagai fa'il di sini itu tidak berdiri sendiri. Bukan ini, bukan kata ganti yang ini. Ini kata ganti yang ini, huwa huma hum sampai ana nahnu, itu kata ganti yang berdiri sendiri atau dinamakan kata ganti terpisah, kata ganti marfu terpisah. Nah, ini kata ganti marfu terpisah. Mari kita lihat ini, kata ganti ini. Lihat subjeknya kata ganti kan? Subjek kata ganti. Kata ganti sebagai subjek itu mungkin tersembunyi di sini, tersembunyi di kata kerja mudhari ini, mungkin juga bersambung dengan kata kerja mudhari ini. Tidak pernah berdiri sendiri. Kata ganti marfu tersembunyi atau kata ganti yang tersembunyi itu ada 5. Huwa, hiya, anta, ana, nahnu. Jadi 5 kata ganti itu tersembunyi di fi'il mudhari.
Kata ganti itu disebut kata ganti marfu tersembunyi atau dhamirur raf'il mustatir. Ya. Mari kita lihat, huwa itu ini yang saya lingkarin ini. Huwa tersembunyi di fi'il mudhari yansuru. Ya, dia tersembunyi di fi'il mudhari yansuru, fi'il mudhari yang berawalan ya dan tidak disambungkan dengan apapun. Kemudian hiya ini tersembunyi di fi'il mudhari tansuru. Fi'il mudhari tansuru cirinya dia berawalan ta dan dia tidak disambungkan dengan apapun. Ya. Kemudian anta juga demikian. Jadi anta itu ditemukan di fi'il mudhari ini tansuru, fi'il mudhari untuk anta. Jadi dia berawalan ta dan tidak disambungkan dengan apapun. Kemudian ana ditemukan di sini ansuru di fi'il mudhari yang berawalan hamzah a, kemudian dia tidak disambungkan dengan apapun. Jadi nahnu itu ditemukan atau tersembunyi di nansuru fi'il mudhari yang berawalan na, kemudian tidak bersambung dengan apapun. Jadi kalau kita lihat kata ganti marfu tersembunyi itu ditemukan di 4 kata kerja mudhari. Jadi 1, 2, ini enggak kita hitung oleh karena ini sama dengan ini, 3, 4. Jadi fi'il mudhari yang begitu itu dinamakan, yang 4 itu dinamakan al-af'alul arba'ah. Yang kedua, kata ganti sebagai subjek dalam kalimat akan itu mungkin bersambung dengan fi'il mudhari. Kata ganti bersambung itu ada 4, ya, dinamakan kata ganti marfu bersambung atau disingkat KGMB atau dhamirur raf'il muttasil. Apa itu kata ganti marfu bersambung itu? Alif. Perhatikan di mana ditemukan alif. Alif ditemukan di sini, yansurani. Jadi bersambung dengan yansur. Kemudian di tansurani. Ya kan? Tansurani. Tansurani itu muncul 3 kali. Tansurani untuk mereka 2 orang perempuan. Tansurani untuk kalian 2 orang laki-laki. Tansurani untuk kalian 2 orang perempuan. Ya. Jadi alif yang ada di situ merupakan kata ganti yang berperan sebagai subjek. Alif itu berarti apa? Bermakna apa? Dia mengandung makna mereka atau kalian. Mereka atau kalian berdua. Seperti ini. Yansurani ini kalau dia berawalan ya mereka 2 orang laki-laki sedang menolong. Kalau ini tansurani mereka 2 orang perempuan. Kalau mereka 2 orang perempuan ya. Kalau tansurani yang ini kalian 2 orang laki-laki. Kalau yang ini kalian 2 orang perempuan. Ini dinamakan alif tasniyah. Tasniyah itu 2. Alif yang menunjukkan 2 baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian kata ganti bersambung yang kedua itu wawul jamaah. Waw yang menunjukkan jamak laki-laki. Itu ditemukan di 2 tempat. Ini yansuruna dan tansuruna, ya. Tansuruna. Jadi waw jamaah itu kalau awalannya ya, dia mengandung makna mereka. Dia mengandung makna ya mereka. Jadi mereka jamak laki-laki sedang menolong. Kalau dia ditemukan di fi'il mudhari yang awalannya ta tansuruna, dia mengandung makna kalian. Kalian jamak laki-laki sedang atau akan menolong. Kemudian kata ganti marfu bersambung itu berikutnya nah ini disebut nun niswah. Niswah itu jamak perempuan. Jadi nun niswah adalah nun yang menunjukkan jamak perempuan. Dia mengandung makna mereka atau kalian jamak perempuan. Dia ditemukan di 2 tempat. Yang pertama ini fi'il mudhari yang awalannya ya, yansurna. Kemudian ini fi'il mudhari yang awalannya ta, tansurna. Kalau awalannya ya, dia mengandung makna mereka. Mereka jamak perempuan sedang menolong. Tapi kalau ta,
dia mengandung makna kalian, jamak perempuan sedang menolong. Hati-hati. Ini juga tansuruna ini juga berakhiran na ya. Tapi yang ini bukan nun niswah. Nun niswah hanya yansurna dan tansurna. Jadi sebelum nun niswah itu sukun ya. Yansurna, tansurna. Nah, itu nun niswah. Kemudian yang terakhir, yaul mukhatabah. Jadi yang mengandung makna engkau perempuan. Ini hanya ditemukan satu kali, yaitu ini. Tansurina. Nah, ini disebut ya mukhatabah. Ya mengandung makna anti, engkau perempuan. Engkau perempuan sedang menolong. Nah, jadi ya itu disambungkan dengan fi'il mudhari. Oleh karena itu dia dikatakan kata ganti marfu bersambung. Nah, jadi kata ganti sebagai subjek dalam kalimat ini, dalam kalimat akan ini, ada yang tersembunyi, ada 5 itu ya. Kemudian ada yang bersambung. Yang bersambung itu alif, waw, na, dan ya. Contoh ini mengandung masing-masing 2 kalimat. Ya. Yusufu mudarrisun. Kalimat ismiyah. Yusuf seorang guru. Sayusafiru ila riyadhi asy-syahral qadim. Dia akan bepergian ke Riyadh. Riyadh itu ibu kota Saudi Arabia. Asy-syahral qadim, pada bulan yang akan datang. Next month ya, next month. Dia akan bepergian ke Riyadh pada bulan yang akan datang. Jadi dia itu mana di sini tersembunyi. Yusafiru tersembunyi. Fi'il mudhari'nya berawalan ya, tidak disambungkan dengan apapun. Di situ tersembunyi huwa ya. Jadi dia akan bepergian ke Riyadh pada bulan yang akan datang. Akannya itu sa ya. Akannya itu sa. Jadi itu huwa. Huwa yang tersembunyi di sini, nggak bisa dilihat. Kemudian kalimat berikutnya Yusufu wa Yunusu mudarrisani. Yusuf dan Yunus itu 2 orang guru. Jadi mubtadanya 2 orang, Yusuf dan Yunus, khabarnya mudarrisani. Kemudian sayusafirani ila Riyadh asy-syahrul qadim. Mereka berdua ya akan bepergian ke Riyadh pada bulan yang akan datang. Mereka berduanya mana? Ini alif. Alif ini. Coba lihat alif. Alif tathniyah. Alif yang mengandung makna 2. Dia mengandung makna mereka atau kalian berdua. Jadi kalau awalannya ya, dia mengandung makna mereka. Mereka berdua akan bepergian ke Riyadh asy-syahrul qadim, pada bulan yang akan datang. Perhatikan ini, asy-syahrul qadim ini keterangan waktu yang lazim digunakan dalam kalimat akan. Lihat edisi 278. Asy-syahrul qadim bisa juga pakai fi. Kalau fi syahril qadimi. Fi syahril qadimi. Kalau tidak pakai fi, asy-syahra al-qadimah. Kemudian Maryam, jadi subjeknya perempuan tunggal. Maryam mudarrisatun. Maryam itu seorang guru. Dia akan bepergian satu safiru. Jadi dia hiya itu tersembunyi di fi'il mudhari yang awalannya ta, tidak disambungkan dengan apapun. Coba lihat hiya itu. Hiya itu tersembunyi di fi'il mudhari yang awalannya ta, yang tidak disambungkan dengan apapun. Ya, satu safiru, dia akan bepergian ke Riyadh pada bulan yang akan datang. Ya. She will travel to Riyadh next month. Itu dalam bahasa Inggris. Kemudian contoh terakhir, Maryamu wa Zainabu mudarrisatani. Jadi subjeknya 2 orang perempuan. Maryam dan Zainab mudarrisatani. Kalau 1 orang perempuan, mudarrisatun. Kalau 2 orang perempuan, tambahkan akhiran ani, mudarrisatani. Kemudian mereka berdua, si Maryam dan Zainab itu akan bepergian ke Riyadh pada bulan yang akan datang. Jadi kita gunakan fi'il mudhari yang awalannya ta,
kemudian di akhir itu berakhir dengan ani. Nah, ini huma perempuan, ya. Huma perempuan ditemukan di fi'il mudhari yang awalnya ta dan berakhir dengan ani. Satu safirani. Jadi mereka dua orang perempuan yang mana? Ini alif. Kalau sayu safirani, mereka dua orang laki-laki, merekanya itu alif. Kalau merekanya itu perempuan, awalannya ta, ya. Makanya a itu mereka atau kalian berdua, laki-laki atau perempuan. Oke, itu jumlah fi'liyah. Itu kalimat akan yang dituangkan dalam jumlah fi'liyah. Nah, sekarang kalimat akan yang dituangkan dalam kalimat ismiyah. Kita tahu bahwa kalimat ismiyah itu berstruktur mubtada plus khabar. Mubtada plus khabar. Mubtada sebagai subjek, khabar sebagai predicate. Ya. Mubtada dalam kalimat akan ismiyah itu kata ganti, subjeknya kata ganti, ya kan? Oleh karena itu kata ganti digunakan itu kata ganti marfu terpisah. Coba lihat kata ganti marfu terpisah. Kata ganti marfu itu ada 3 macam. Kata ganti marfu tersembunyi, kata ganti marfu bersambung, dan ini kata ganti marfu terpisah. Kata ganti marfu terpisah ya ini yang di sebelah kiri ini. Itu berperan sebagai mubtada. Ya, itu berperan sebagai mubtada. Dia tidak boleh disambungkan dengan kata setelahnya. Kemudian yang berperan sebagai khabar itu sa atau saufa mudhari fa'il. Itu jumlah fi'liyah ini. Jumlah fi'liyah sa saufa mudhari fa'il itu berperan sebagai khabar dalam jumlah ismiyah, kalimat akan, atau dalam kalimat akan jumlah ismiyah. Bagaimana cara membentuk atau mentransformasi kalimat akan dari fi'liyah ke ismiyah? Langkah pertama, ubah fa'il menjadi mubtada. Fa'il itu subjek kalimat fi'liyah. Itu kita ubah menjadi mubtada. Mubtada itu subjek kalimat ismiyah yang akan kita bentuk. Ya. Bagaimana mengubahnya? Jadi fa'il yang ini, yang kata ganti marfu tersembunyi tadi, kata ganti marfu bersambung itu kita ubah menjadi kata ganti marfu terpisah. Kita menjadi kata ganti marfu terpisah, atau huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antum antum, anti antum antuna, ana nahnu. Nah, contoh kalimat ismiyahnya kan ini yusafiru, sayusafiru, sayusafiru. Jadi ini fa'ilnya kan huwa yang tersembunyi di sini, tersembunyi huwa di sini, ya kan? Nah, itu kita angkat dari tempat persembunyiannya, kita taruh di depan sebagai mubtada. Nah, jadi dia menjadi huwa sayusafiru. Jadi perlu dicatat bahwa sayusafiru itu semakna dengan huwa yusafiru. Jadi yusafiru artinya dia akan bepergian. Dianya mana? Tersembunyi di sini, ya. Nah, kemudian huwa sayusafiru, jadi dianya ini jangan lagi diterjemahkan. Jadi bukan dia akan bepergian, tidak seperti itu. Ya, jadi dia akan bepergian. Cuman dianya 2 kali, berarti ini lebih kuat, ya, dibandingkan ini. Ini dianya cuma sekali. Kemudian contoh kedua, sayusafirani. Jadi mereka 2 orang laki-laki, Yusuf dan Yunus itu, merekanya ditunjukkan oleh apa? Alif ini, alif tasdiyah, akan bepergian ke Riyadh pada bulan yang akan datang. Jadi merekanya itu jadikan mubtada. Kalau jadikan mubtada, kita tidak bisa menggunakan kata ganti marfu bersambung ini. Kita harus menggunakan kata ganti marfu terpisah. Apa kata ganti marfu terpisah dari alif itu? Huma. Huma yusafirani. Mereka 2 orang laki-laki akan bepergian.
Ya. Nah, kemudian berikutnya Maryam mudarrisah. Maryam seorang guru. Dia akan bepergian. Dia siapa? Dia Marwan. Nah, satu safiru. Dianya mana di sini? Tersembunyi. Ya, dia akan bepergian ila Riyadh asy-syahrul qadim. Kalau kita ubah ke dalam jumlah ismiyah, dianya itu dia sebagai fa'il, ubah fungsikan sebagai mubtada, taruh di depan. Kalau dia ditaruh di depan, ini satu safiru, sebentar ini ya, Maryamu satu safiru ila Riyadh, dia akan bepergian ke Riyadh. Dianya mana? Tersembunyi di sini, tersembunyi sebagai fa'il. Kalau kita ubah ini ke dalam jumlah ismiyah, jadi fa'il itu kita ubah ke dalam mubtada. Jadi hianya itu harus kelihatan. Jadi hianya harus kelihatan. Ini hiya satu safiru. Ini disebut kata ganti marfu terpisah, ya. Di sini juga hiya, di sini juga hiya. Bedanya di sini hiya tidak kelihatan, tersembunyi, di sini hiya kelihatan di depan, ya. Oke, yang terakhir, Maryamu wa Zainabu mudarrisatani. Maryam dan Zainab itu dua orang guru. Mereka akan bepergian, satu safirani ila Riyadhi asy-syahrul qadim. Nah, mereka siapa? Mereka Maryam dan Zainab. Mana merekanya di sini? Alif tasniyah, ya. Alif tasniyah itu kalau ditempatkan di fi'il mudhari yang awalannya ta, dia mengandung makna mereka dua orang perempuan. Tapi kalau ditempatkan di fi'il mudhari yang awalannya ya seperti ini, alif itu dua orang laki-laki. Jadi Maryamu wa Zainabu mudarrisatani, Maryam dan Zainab itu dua orang guru. Huma satu safirani, mereka akan bepergian ila Riyadh, ke Riyadh asy-syahrul qadim. Jadi itulah gambaran mengenai kalimat akan yang subjeknya kata ganti, ya. Nah, sekarang mari kita kerjakan latihan. Oke, kita mulai dari nomor 5, ya. Mereka akan menunggu kita sore ini. Mereka itu subjek, ya. Bisa subjek jumlah fi'liyah, bisa subjek jumlah ismiyah. Menunggu itu kata kerja. Kita itu objek. Sore ini keterangan waktu, ya. Sore ini keterangan waktu. Nah, sekarang nomor 5, kita ini dulu kosakata, ya. Menunggu itu intazara. 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 Ini alifnya ini alif ini, ya, hamzah wasal. Intazara mudhari'nya yantaziru. Ini artinya menunggu. Wait, ya, menunggu. Ya, menunggu untuk mereka. Ini mudhari, ya. Oleh karena akan itu mudhari. Untuk mereka perempuan. Coba lihat hunna, mereka perempuan. Apa ciri kata kerjanya? Awalannya ya, ya kan? Kemudian dia berakhir dengan nun niswah. Nah, iya tak? Coba lihat hunna itu, fi'il mudhari untuk hunna itu awalannya ya, yansurna itu. Yansurna, kalau kita terapkan di sini, ini kita pakai ya, yanta, kemudian kemudian rohnya ini sakinah, ya, yantazirna. Jadi itu fi'il mudhari untuk mereka perempuan. Yantazirna.
kemudian di depan itu ada sa, sayantazirna, sayantazirna. Sayantazirna ini kata kerja. Merekanya mana? Ini mereka. Nah, nun niswah. Mereka akan menunggu. Sayantazirna. Kemudian ada objek kita. Kita sebagai objek itu na. Kita sebagai objek itu na. Jadi kata ganti mansub bersambung ya. Jadi na ini artinya mereka perempuan. Na ini artinya kita. Nah, jadi disambungkan. Jadi nana. Ini menarik ini. Na. Jadi sayantazir nana. Nah, yang ini artinya mereka perempuan ya. Nah, yang ini objek. Nah, yang ini objek artinya kita. Jadi sayantazir nana, mereka perempuan akan menunggu kita sore ini. Sore ini kita pakai hadal masa ya. Hadal masa. Hadzal masa'a. Ya, perhatikan kata ganti hadzal masa'a. Kalau pagi ini hadzal sabah. Sayantazirnana hadzal masa. Ini fi'liyah. Ini fi'liyah. Kalau ismiyah subjeknya ini itu fa'il, kita ubah menjadi mubtada. Nah, subjeknya kan nah ini subjek nah. Nah ini artinya apa? Nah ini artinya mereka perempuan. Mereka perempuan itu hunna, ya kan? Mereka perempuan hunna. Oleh karena subjek itu harus kata ganti marfu terpisah. Hunna, nah, baru sayantazirnana. Hunna zirnana. Hunna sayantazirnana hadzal masa. Hadzal masa. Itu sama artinya itu. Sayantazirnana hadzal masa. Hunna sayantazirnana hadzal masa. Jadi ini fa'ilnya ini kita ganti, kita jadikan mubtada. Jadi kata ganti marfu terpisah ya. Dari na itu hunna. Tapi ini tetap di sini. Tetap jangan dihilangkan ya. Jadi hunna sayantazirnana hadzal masa. Oke, nomor 4. Saya akan tidur setelah saya mempelajari pelajaran saya. Ini nomor 4 ya. Tidur itu nama. Yanamu. Ini fi'il madhi, ini fi'il mudhari. Jadi nama itu dia telah tidur, kalau ini dia sedang atau akan tidur. Nama yanamu. Kalau seperti syuruk, terbenam, kata kerja yang dibendakan dari nama itu naum. Ya, as-salatu khairum minan naum. Akan kita pelajari insyaallah nanti. Nama yanamu. Kemudian mempelajari pelajaran saya. Coba, saya akan tidur setelah saya mempelajari pelajaran saya. Mempelajari itu maksudnya menelaah, ya, menelaah. Jadi pelajaran itu sudah saya pelajari di sekolah, kemudian saya ulangi lagi di rumah. Nah, mengulangi pelajaran itu mempelajari itu dzakara. Yudzakiru. Jadi bukan darosa ya. Darosa waktu dipelajari di sekolah. Ya, dzakar untuk kalau diulang lagi
itu dzakara. Ya, dzakara yudzakiru. Kalau mengulang pelajaran itu mudzakarah. Mudzakarah. Jadi saya akan tidur setelah saya mempelajari pelajaran-pelajaran saya. Jadi saya tidur, kalau dia tidur itu yanamu. Untuk saya anamu. Sini ya, saya buat ya. Anamu. Anamu. Ya, kalau kami tidur, ini ganti dengan nanamu. Kalau dia perempuan, ganti dengan tanamu. Anamu, saya akan tidur, akannya itu Sa'anamu. Coba kita lihat, dia mau belajar, setelah belajar, dia akan tidur. Jadi tidurnya itu kan dalam waktu dekat itu, ya, paling berapa jam dari sekarang, ya. Jadi kita gunakan Sa'anamu, setelah saya. Coba lihat edisi 200, sekitar 200. Kita sudah mempelajari setelah, sebelum yang diikuti oleh kalimat. Setelah atau sebelum yang diikuti kalimat itu ba'daan. Ba'daan. Udah itu. Ba'daan. Jadi kalau bukan diikuti oleh kalimat, nggak ada annya, ya, nggak ada annya. Misalnya setelah zuhur, ba'da zuhri, ya. Tapi kalau setelah saya pergi, nah itu ada annya. Kalau diikuti oleh kalimat atau clause, itu ada annya. Ba'daan, setelah saya mempelajari, ini. Kalau dia mempelajari itu yudzakiru, kalau saya ganti ya dengan udzakiru. Ba'daan udzaki. An itu harf nasbin. Jadi setelah an itu harus mansub. Udzakira. Ya, sa'anamu ba'da an udzakira. Setelah saya mempelajari pelajaran saya. Pelajaran itu darsun. Darsun. Jadi ini tidur ya, kata kerja. Kalau ini mempelajari ulang, mengulang pelajaran-pelajaran saya. Darsun itu pelajaran. Jadi ini jamaknya durus. 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 Jadi ini pelajaran. Ini pelajaran-pelajaran. Pelajaran-pelajaran. Ya, sa'anamu ba'da an udzakira. Setelah saya mempelajari pelajaran-pelajaran saya. Kita gunakan bentuk jamak. Durusi. Durusi. Saya itu ini. Ya, durusi, ya mutakallim. Ya, my dalam bahasa Inggris. Durusi, my lessons, ya. Sa'anamu ba'da an udzakira durusi. Saya akan tidur setelah saya mempelajari pelajaran-pelajaran saya. Itu awalnya kata kerja anamu. Jadi fi'liyah. Kalau ismiyah, jadi fa'ilnya ini kan verb plus subjek ya. Subjeknya apa? Subjeknya itu ana, yang tersembunyi di situ. Ana itu tersembunyi di fi'il mudhari. Coba lihat itu, kata ganti tersembunyi, termasuk ana itu kan. Ana kita munculkan sebagai mubtada. Jadi ana sa'anamu. Ana sa'anamu. Ana sa'anamu. Jadi ini mubtada, ini khabar ya. Ana sa'anamu ba'da an udzakira durusi. Ana sa'anamu ba'da an udzakira durusi. Oke, berikutnya, mereka laki-laki akan membaca Al-Quran di masjid setelah sholat subuh besok. Jadi mereka laki-laki itu hum, lihat hum.
Jadi fi'il mudhari untuk hum awalannya apa? Awalannya ya, ya kan? Awalannya ya, kemudian dia berakhir dengan una. Jadi yaqra'una, membaca itu qara'a yaqra'u. Ya, membaca itu qara'a yaqra'u, 3 ya. Qara'a yaqra'u. Qara'a yaqra'u. Ini membaca. Jadi mereka akan membaca yaqra'una. Yaqra'una. Yaqra'una akannya sah. Sayaqra'una, ini objek, Al-Qur'ana mansub ya. Al-Qur'ana, sayaqra'una Al-Qur'ana di masjid, fil masjidi, sayaqra'una Al-Qur'ana fil masjidi, setelah salat subuh. Perhatikan ini. Ba'da tidak pakai an, oleh karena dia diikuti bukan kalimat, diikuti oleh salat subuh, perasa idhafiyun ya. Ba'da ini mudhaf, ba'da salatil fajri, ba'da salatil fajri ghadan. Jadi sayaqra'una al-Qur'ana ba'da fil masjidi ba'da salatil fajri ghadan. Merekanya mana? Merekanya ini waw jamaah ini. Waw jamaah. Ini kalau kita nyatakan dalam jumlah ismiyah, ini kita ubah menjadi hum ya. Hum. Jadi ini waw ini menjadi hum sebagai mubtada. Hum sayaqra'una. Hum sayaqra'una. Hum sayaqra'una al-Qur'ana fil masjidi ba'da salatil fajri ghadan. Ya, oke. Nomor 2, mereka laki-laki akan menunggu kita. Ya, akan menunggu, ya itu sama dengan ini. Mereka akan menunggu ini ya. Jadi setan, tapi ini perempuan, itu laki-laki. Jadi fi'il mudhari untuk mereka laki-laki. Awalannya ya. Sayan, ini sayan, ini ta, ziruna. Ya, yantaziru. Ini menunggu. Jadi untuk hum yantaziruna, tambahkan una. Jadi akannya itu sa. Ini akan ya. Sayantaziruna, kita. Oh, kita na lagi. Kalau ini nana, ini juga sayantazirunana. Sayantazirunana. Di bandara fil matari, bandara itu matar ya, fil matari, sore ini, hadzal masa, hadzal masa'a ya, hadzal masa'a, hadzal masa'a ya, ini seperti ini, hadzal masa'a.
Atau bisa juga fi hadzal masai. Sayantazirunana fil matari hadzal masai. Itu fi'liyah. Kalau ismiyah, jadi ini fa'ilnya kan ini. Kita ubah menjadi mubtada. Ya, bukan fa'ilnya itu. Fa'ilnya itu ini waw jamaah. Ini subjeknya ya. Waw jamaah. Waw jamaah itu hum ya. Jadi hum. Kita ganti menjadi hum. Kita ganti marfu terpisah ya. Hum ini sebagai mubtada. Baru ini sayantazirunana hum sayantazirunana sayantazirunana terus sampai akhir. Hum sayantazirunana fil madari hadzal masa. Ya, hadzal masa. Jadi kita harus melatih merubah jumlah fi'liyah ke jumlah ismiyah ya. Sebab jumlah fi'liyah itu selalu dapat diubah ke jumlah ismiyah. Yang terakhir, saya akan menghadiri hadara yahduru. Ini sudah banyak kita gunakan ini. Nomor 1, menghadiri hadara yahduru. Hadara yahduru. Hadara yahduru. Jadi untuk saya sa'ahduru. Ini ganti ya dengan dengan hamzah. Sa'ahduru. Sa'ahduru ini kata kerja, ini subjek. Subjeknya apa? Subjeknya tersembunyi di sini. Saya yang tersembunyi. Sa'ahduru pertemuan ijtima' al-ijtima' sa'ahduru lijtima'a besok pagi itu apa? Ghadan sabahan atau sabahal ghad ya. Sabaha ini pagi besok. Sabahal ghad. Lihat ini di edisi sebelumnya. Sabahal ghad. Bisa juga sabahal ghad, bisa juga ghadan. Ini didulukan. Besoknya ghadan. Sabahan. Ghadan sabahan ya. Coba berlatih membentuk keterangan waktu besok pagi, sabahal ghadan sabahan. Besok sore, masa'al ghad atau ghadan masa'an. Itulah 10 kalimat yang sudah kita kerjakan. Kita ulangi. Coba lihat ini. Sayantazirnana. Ini nun niswah ya. Sayantazirnana. Mereka akan menunggu kita. Hadzal masa. Sore ini. Itu fi'liyah. Kalau ismiyah, ini kita ubah menjadi hunna. Hunna sayantazirnana hadzal masa. Nomor 4. Sa'anamu ba'da an udzakira durusi. Saya akan tidur setelah saya menelaah, mempelajari pelajaran-pelajaran saya. Itu fi'liyah. Ismiyah munculkan di sini yang tersembunyi itu ana, taruh di depan. Ana sa'anamu. Itu ismiyah. Ana sa'anamu. Jadi saya akan tidur. Bisa sa'anamu, bisa ana sa'anamu. Lebih praktis sa'anamu ya. Tapi kita jelas lebih senang ini. Jadi subjeknya diletakkan di depan, ana sa'anamu. Lebih cocok dengan bahasa kita. Kemudian ini saya qara'unal Qur'ana. Mereka laki-laki akan membaca Al-Qur'an fil masjid, di masjid ba'da salatil fajri,
setelah sholat fajar besok, ya, ghadan. Itu jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Ini saya qara'una ini subjeknya itu atau fa'ilnya itu waw, wawul jamaah. Kalau kita ubah ke dalam mubtada, ini waw ini kita ganti menjadi hum. Oleh karena semakna waw dengan hum itu. Hum itu kita letakkan di depan. Ini nggak bisa kita letakkan di depan. Walaupun artinya hum, tapi nggak bisa kita letakkan di depan sebagai mubtada. Oleh karena ini harus disambungkan. Jadi yang bisa berdiri sendiri itu hum. Kata ganti marfu terpisah. Hum sayaqra'una al-Qur'ana fil masjidi ba'da salatil fajr. Yang ini mereka laki-laki akan menunggu kita. Menunggu itu yantaziru mudhari. Kalau mereka laki-laki, ini ditambahi una, yantaziruna. Kalau saya akan menunggu, ini ganti dengan antaziru. Ya, antaziru. Kalau engkau, tantaziru. Tapi kalau mereka, yantaziruna. Jadi yantaziruna, kita, ini objek, yantazirunana. Jadi ini objek, ya. Ini objek. Ini fa'il, waw jamaah. Waw jamaah. Kalau di sini ini jadi ini fa'il, na-nya ini fa'il, semakna dengan hum, ya. Nah, itu objek. Sayantazirunana, mereka akan menunggu kita fil mathar, di bandara sore ini hadal masa. Kalau ismiyah ini waw ini kita ganti dengan hum. Letakkan di sini. Hum sayantazirunana fil mathar hadal masa. Yang terakhir, sa'ahdurul ijtima'a, sa'ahduru al-ijtima'a sabah al-ghad. Saya akan menghadiri pertemuan itu besok pagi. Ya, besok pagi. Kalau kita ubah ke dalam jumlah ismiyah, di sini subjeknya ini ana yang tersembunyi, taruh di depan. Ana sa'ahduru al-ijtima'a sabah al-ghad, ya. Jadi saya tulis. Ini fi'liyah. Kalau ismiyah, ana yang tersembunyi di sini itu kita ubah menjadi ana yang bisa kelihatan. Jadi ana. Baru ini sa'ahduru. Ana sa'ahduru. Terus sampai akhir, ya. Ini mubtada, ini khabar. Oke, saya kira cukup sekian. Semoga bermanfaat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.